saya akan memamerkan sebuah studi kasus dari ANOVA 2 arah tanpa interaksi, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk menilai apakah ada perbandingan signifikan rata-rata nilai US mahasiswa berdasarkan faktor jenis kelamin dan program studi mahasiswa Fakultas Ekonomi Sulawesi Barat dengan taraf nyata 5%. Berikut 50 data mahasiswa Fakultas Ekonomi Sulawesi Barat. Baik, sebelum melakukan pengujian, yang pertama dilakukan itu kategorisasi data variabel faktor. Yang pertama, faktor jenis kelamin, kode 1 laki-laki, kode 2 perempuan. Yang kedua itu faktor program studi, kode 1 akuntansi, kode 2 manajemen, kode 3 ekonomi pembangunan. Nah, adapun rumusan hipotesis, yang pertama itu faktor jenis kelamin, H0 alfa 1 sama dengan alfa 2. Tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai UAS berdasarkan jenis kelamin. H1 yaitu alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai UAS berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua itu faktor program studi. H0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. Tidak terdapat perbedaan signifikan nilai UAS berdasarkan program studi. H1 yaitu beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan beta 3. Terdapat perbedaan signifikan nilai UAS berdasarkan program studi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, apakah ada perbedaan secara signifikan rata-rata nilai UAS berdasarkan jenis kelamin? Kedua, apakah ada perbedaan secara signifikan rata-rata nilai UAS berdasarkan program studi? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria pengujian uji normalitas, yang dimana pengujian uji normalitas itu terbagi jadi dua kriteria. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi tidak normal. Kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Selanjutnya kita melihat pada kolom, yaitu text of normality, yang dimana nilai signifikannya itu 0,513. Jadi karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke kriteria pengujian homogenitas. Nah, pada kriteria pengujian uji homogenitas ada dua yang perlu kita ketahui. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka varian data tidak homogen. Nah, yang kedua yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka varian data homogen. Nah, kita dapat lihat pada tabel signifikan nilainya yaitu 0,61. Jadi, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka varian data homogen. Oke, selanjutnya kita ke kriteria pengujian uji ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Nah, pada kriteria pengujian uji ANOVA 2 arah tanpa interaksi, ada dua hal yang perlu kita ketahui untuk mengetahui hasil dari pengujian ini. Yang pertama yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata secara signifikan nilai UAS berdasarkan variabel faktor. Nah, yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan rata-rata signifikan nilai UAS berdasarkan variabel faktor. Oke, setelah kita mengetahui kriteria uji ANOVA 2 arah tanpa interaksi, selanjutnya kita membahas tentang hasil output SPSS uji ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Nah, kesimpulannya yaitu pada faktor jenis kelamin, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, di mana pada tabel signifikan nilainya itu 0,000. Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan rata-rata nilai UAS berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan pada faktor program studi, nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yaitu pada tabel kita bisa lihat hasilnya itu 0,961. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan rata-rata nilai UAS berdasarkan faktor program studi.